Selamat datang di Ruang Brawijaya RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang, ruang perawatan kebidanan dan penyakit kandungan. Pada video kali ini, kita akan membahas perawatan apa saja yang dibutuhkan oleh pasien pasca operasi sesar. Kita simak video selengkapnya. Operasi sesar atau seksio sesarea adalah cara melahirkan janin dengan membuat sayatan di perut. Setelah keluar dari ruang operasi, pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan. Perawatan nifas pasca operasi sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya komplikasi, di mana perawatan nifas meliputi dari kebutuhan nutrisi atau gizi, buang air kecil dan buang air besar, kebersihan diri, mobilisasi atau gerak, istirahat, perawatan luka, serta obat-obatan. Nutrisi atau gizi pada ibu nifas meningkat 25% dari kebutuhan biasa karena berguna untuk proses kesembuhan setelah melahirkan dan juga produksi ASI. Makanan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat menu makanan seimbang yang terdiri dari: yang pertama, karbohidrat sebagai sumber tenaga yang dapat ditemukan pada nasi, roti, jagung, kentang atau umbi-umbian, dan mie. Yang kedua, protein sebagai sumber pembangun jaringan yang rusak atau mati. Protein hewani atau protein yang berasal dari hewan dapat diperoleh dari daging ayam, daging sapi, ikan, udang, dan juga telur. Protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuhan dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, tahu, dan tempe. Yang ketiga, vitamin dan mineral yang diperoleh dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang keempat adalah kebutuhan air. Ibu nifas minum air sedikitnya 3 liter setiap hari atau 8-9 gelas per hari. Makanan yang diolah sebaiknya tidak terlalu asin, pedas atau berlemak, tidak mengandung alkohol, nikotin, kafein, serta bahan pengawet atau pewarna lainnya. Setelah pasien masuk di ruang Brawijaya, tekstur makanan yang disediakan disesuaikan dengan keadaan pencernaan pasien pasca operasi yang masih dipengaruhi oleh obat bius. Menu pertama yang disediakan adalah bubur halus, selanjutnya nasi tim, kemudian dilanjutkan dengan nasi biasa sampai dengan ibu pulang. Kebutuhan ibu nifas selanjutnya adalah buang air kecil dan buang air besar. Selama ibu masih memakai selang urin, ibu tidak perlu buang air kecil ke kamar mandi. Namun, setelah selang urin dilepas, ibu harus pergi ke kamar mandi seperti biasa. Bidan akan melepas selang urin setelah 48 jam pasca operasi. Untuk buang air besar, ibu dapat langsung pergi ke kamar mandi. Buang air besar biasanya tertunda selama 2-3 hari setelah ibu operasi sesar. Kebersihan diri ibu nifas membantu untuk mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman. Selama 24 jam pertama setelah operasi, bidan akan membantu ibu untuk membersihkan diri di tempat tidur sekaligus mengajarkannya kepada keluarga. Peralatan mandi yang harus disediakan pasien atau keluarga antara lain sabun mandi, tisu basah, diapers dewasa, waslap berjumlah 2, gurita ibu, handuk, baju ganti, dan kain jari atau sewek. Kebutuhan selanjutnya adalah mobilisasi atau gerak pasien. Manfaat mobilisasi bagi ibu pasca operasi antara lain, otot-otot perut dan panggul akan kembali normal, kerja usus dan kandung kemih menjadi kembali seperti semula, serta merangsang peristaltik usus bekerja normal. Rasa sakit yang dirasakan pada luka operasi sesar terkadang membuat pasien takut untuk bergerak. Hal tersebut mengakibatkan masalah pencernaan seperti kembung karena sistem pencernaannya tidak segera kembali normal sehingga kesembuhan pasien akan menjadi lebih lama. Gerakan awal yang bisa ibu lakukan setelah keluar ruang operasi adalah menggerakkan kaki, kemudian dilanjut dengan belajar miring kanan dan miring kiri. Setelah itu, ibu bisa duduk. Saat selang urin dilepas oleh bidan, ibu bisa belajar berdiri dan berjalan.
Semakin cepat gerakan tersebut dilakukan, maka akan semakin cepat pula proses penyembuhan. Kebutuhan ibu nifas selanjutnya adalah istirahat. Tujuan istirahat adalah untuk pemulihan kondisi ibu dan untuk pembentukan ASI. Istirahat tidur yang dibutuhkan ibu nifas sekitar 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Seringkali ibu mengalami gangguan pola tidur karena beban kerja bertambah. Ibu harus bangun malam untuk meneteki atau mengganti popok bayi. Oleh karena itu, disarankan kepada ibu untuk tidur siang atau beristirahat selama bayi tidur. Kelelahan yang dialami dapat mempengaruhi produksi ASI dan menyebabkan depresi, serta ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Kebutuhan selanjutnya adalah perawatan luka. Perawatan luka merupakan tindakan untuk merawat luka dengan tujuan mencegah infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Perawatan luka biasanya dilakukan pada hari kedua atau ketiga pasca operasi sebelum ibu dipulangkan. Pembalut luka yang digunakan berbahan plastik atau kedap air sehingga pasien bisa mandi seperti biasa. Yang perlu diingat oleh pasien dan keluarga adalah menjaga luka operasi tetap bersih dan kering. Jika terdapat masalah atau keluhan, segera memberitahu petugas kesehatan. Selama perawatan di ruang Brawijaya, pasien pasca operasi sesar akan mendapat obat berupa suntikan atau berupa obat minum sesuai jadwal pemberian. Obat yang diberikan antara lain obat untuk mengurangi rasa nyeri pasca operasi dan antibiotik untuk mencegah timbulnya infeksi. Bagi ibu yang memiliki riwayat penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, dan lain-lain, dokter spesialis akan menambahkan obat sesuai dengan jenis penyakit masing-masing. Pasien tidak diperbolehkan minum obat-obatan tanpa resep dari tenaga kesehatan. Selama perawatan di ruang Brawijaya, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendukung bidan dalam melakukan proses perawatan serta memberikan dukungan kepada pasien agar semangat kembali pulih. Suami dan keluarga bisa menyampaikan kepada bidan jika pasien memiliki keluhan antara lain demam, perdarahan dari vagina semakin banyak, nyeri perut hebat, kembung, sakit kepala terus-menerus, pembengkakan pada wajah, tangan, betis atau kaki, payudara membengkak, dan kemerahan. Semua perawatan di ruang Brawijaya dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang yang memiliki visi menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat!